Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi di channel saya di RA Zodiak. Oke, teman-teman, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, kali ini tema kita tentang apakah dia masih memikirkan kamu? Alasannya kenapa, terus mengapa, gitu ya. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang punya koneksi dulu yang tiba-tiba dia menghilang atau mungkin tiba-tiba memutuskan hubungan sama kamu. Di sini kita akan lihat ya, masih nggak sih pikirannya ke kamu, gitu ya. Jika ada dengan beranda kamu, mungkin ini untuk kamu. Dan perlu saya ingatkan, ini energinya banyak orang, jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa terbolak-balik, bisa cepat dan bisa lambat. Buat teman-teman jika ingin pesona reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Jadi tema kita tentang apakah dia masih memikirkan kamu saat ini. Mungkin ada beberapa teman-teman yang punya koneksi dulu, tetapi dia lebih memilih lost kontak atau mungkin pergi dalam kehidupan kamu, gitu. Kita lihat prediksinya sih, sebenarnya dia tuh masih nggak sih memikirkan kamu, gitu ya. Jadi di sini mungkin ada beberapa teman-teman yang sering tiba-tiba memikirkan dia, gitu. Kamu tiba-tiba kayak inget dia, tiba-tiba kayak kok gitu ya, ada apa nih, gitu. Padahal kalian udah lama nggak komunikasi, padahal kalian udah lama nggak bertemu, tetapi feeling kamu kayak mengatakan ada yang rindu gitu sama kamu ya. Jadi sebenarnya kalau aku lihat di sini sih, kalau untuk memikirkan kamu di sini cenderung ada ya, dia ada memikirkan kamu. Cuma di sini kayak dia tuh merasa ini kebaikan untuk bersama gitu. Dia kayak merasa perpisahan dia itu, langkah dia untuk pergi dari kehidupan kamu itu, dia merasa itu kebaikan untuk bersama gitu. Dia tidak ingin ada kemajuan yang tidak bisa dihentikan gitu. Dia tidak ingin ada nasib buruk yang membuat kamu nanti merasa kecewa sama dia, yang membuat kamu nanti merasa bener-bener sedih sama dia gitu. Jadi kalau aku lihat memikirkan di sini masih ya teman-teman, masih sering memikirkan kamu, masih sering ingat sama kamu karena dia ini sayang sama kamu, dia ini cinta sama kamu. Jadi kalau orang yang cenderung sayang dan cinta untuk melupakan seseorang yang dia sayangi, yang dia cintai di sini, ya aku rasa nggak secepat yang kita bayangkan gitu. Walaupun dia menemukan sosok pengganti diri kamu, gitu. Karena seseorang yang hadir, yang lama hadir dalam kehidupan dia itu ya kamu. Jadi menurut aku mustahil lah gitu ya, seseorang yang cinta, seseorang yang sayang, terus tiba-tiba lupa atau mungkin tidak memikirkan kamu, ya mustahil aja gitu. Gak segampang itu. Walaupun di sini dia terlihat seperti cuek atau mungkin dia terlihat, ya mungkin ada beberapa teman-teman yang kayak ngeliat enggak kok, dia udah bahagia kok bersama orang lain, dia udah ini kok seneng kok sama orang lain, gak mungkin lah gini gitu. Iya, menurut aku sih dia tipe orang yang gengsi, dia tipe orang yang kalau cinta, bucin, dia nggak akan tunjukkan gitu ya. Jadi kalau untuk memikirkan di sini aku lihat ada ya memikirkan kamu, dan di sini pun kayak ada peluang ya teman-teman, peluang bisa dia itu bisa datang lagi sama kamu, atau memungkinkan dia kayak ada peluang bisa komunikasi kamu kembali di sini. Karena ya kalau menurut aku sih di hati dia sih masih ada kamu gitu. Kalau menurut aku sih rasa sayang dia ke kamu itu belum bisa digantikan, apalagi sama pasangan dia saat ini gitu. Terus kalau sayang kenapa pergi, kenapa memutuskan hubungan, kenapa tiba-tiba lost kontak, kenapa ngeblokir, kenapa pergi sama orang lain, kenapa? Banyak hal, ada beberapa orang yang tidak ingin mengatakan alasan dia meninggalkan seseorang yang dia sayangi, terutama di diri dia ini gitu. Jadi di sini kalau aku lihat, kenapa dia tiba-tiba mengambil keputusan tanpa berpikir terlebih dahulu ya, kenapa dia mengambil keputusan tanpa dicerna atau mungkin tanpa
meminta pendapat dulu gitu. Karena dia tipe orang yang egois. Tipe orang yang bisa dibilang di sini dia bijaksana orangnya. Ya. Dia bisa menetapkan semuanya semau dia gitu. Dia bisa kayak mengambil keputusan semau dia tanpa harus meminta pendapat orang lain. Itu tipenya dia. Jadi mungkin saat dia sama kamu, dia mendua. Saat dia sama kamu, dia mengkhianati kamu. Mungkin dia merasa akan ada masa depan yang lebih baik saat tidak sama kamu. Gitu. Dia merasa ada prospek yang cerah di depan saat tidak sama kamu. Dia ngerasa yakin, dia ngerasa ada harapan di hubungan dia sama orang lain ini. Gitu. Padahal di sini kalau aku lihat di hubungan yang saat ini dia jalani nggak ada keseimbangan. Makanya di sini dia sering memikirkan kamu karena bagi dia kamu sering membuat dia itu merasa bisa tersulap gitu. Yang tadinya sedih menjadi bahagia, yang tadinya pusing menjadi reda. Jadi kamu itu bagi dia kayak sosok penyulap untuk dirinya. Kamu mampu membuat dia itu senang. Kamu mampu membuat dia itu bahagia. Jadi dia masih ya memikirkan kamu, masih sering kayak mengingat kamu, masih kayak masih rindu sama kamu gitu. Masih sayang juga, di hatinya juga masih ada kamu. Cuma dia tipe orang yang gengsi, walaupun kamu mau komunikasi dia, ya dia tidak akan pernah membalas itu. Karena dia tidak ingin menjilat air ludahnya sendiri. Jadi apa yang keluar walaupun itu penyesalan bagi dia tidak akan pernah melakukan hal yang kembali gitu, melakukan hal yang membuat harga diri dia itu direndahkan. Itu tipenya. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang sering memikirkan seseorang, kamu rindu, ya dia juga saat ini rindu sama kamu. Dia juga sering memikirkan kamu. Dia kayak ingin lah gitu, kayak ingin ada peluang gitu untuk bisa sama-sama lagi. Tetapi karena gengsi dia yang tertutupi semuanya, dia memiliki benar-benar ambisi untuk pada tingkat seseorang yang memegang pada harga diri. Jadi dia lebih memilih harga diri daripada perasaan dia. Gitu. Ya mungkin ada beberapa teman-teman yang punyalah gitu ya, atau mungkin kamu memiliki masa lalu atau seseorang yang baru tiba-tiba kamu udah cinta-cinta banget, tiba-tiba dia menghilang, tiba-tiba dia ngeblokir kamu, tiba-tiba nggak ada komunikasi gitu. Ya mungkin karena saat itu juga dia menghilang, dia sudah menemukan sosok seseorang pengganti kamu yang menurut dia lebih baik daripada kamu. Makanya dia memilih untuk bersama orang itu dan lost kontak sama kamu karena dia tidak ingin menyakiti kamu. Karena kamu orang yang dia cintai, makanya di sini dia tidak ingin makin sama kamu, semakin lama sama kamu, semakin hancur juga kamu dibuatnya. Makanya di sini dia kayak lebih baik dia pergi gitu, lebih baik dia mengakhiri semuanya daripada dia membuat kamu semakin lama tersakiti. Karena dia tahu sikap dia membuat kamu benar-benar bisa dibilang menghancurkan secara perlahan. Jadi di sini kayak ingin melanjutkan perjuangan itu sama kamu, ingin banget gitu. Cuma dia nggak bisa, gitu. Kenapa nggak bisanya? Terlalu banyak sakit hati kamu ke dia, terlalu banyak kekecewaan kamu ke dia yang membuat dia nggak bisa melanjutkannya. Dia nggak ingin lebih dalam lagi nyakitin kamu, dan nggak ingin lebih dalam lagi membuat kamu terluka karena dia tahu sosok kamu yang dia sayang. Kenapa gitu? Kenapa dia nggak berjuang? Kenapa dia tidak mencoba untuk berubah? Kenapa dia tidak mencoba untuk mempertahankan atau memperjuangkan? Sudah, selama sama kamu dia sudah mencoba untuk mempertahankan atau memperjuangkan. Tetapi sikapnya yang akan membuat kamu sakit hati. Dia merasa sikap dia ke kamu, dia nggak bisa ngerubah sikapnya. Dia nggak bisa ngerubah semua yang ada dalam dirinya. Dia mencoba untuk berubah, tetapi ya seperti itu kembali lagi. Mungkin ada beberapa teman-teman yang dulu memiliki koneksi ya, tetapi dia itu memang kadang baik, kadang kelihatan sayang, tapi kadang kelihatan cuek gitu. Saat dia mencoba untuk sayang, terlihat. Saat dia mencoba untuk benar-benar berubah, untuk membuat kamu itu ya merasa dicintai lah gitu ya, tetapi
perjuangan dia sia-sia, sikapnya kembali lagi, dia temperamen gitu, dia pemarah. Mau berubah menjadi laki-laki atau perempuan baik pun gak akan bisa di sini. Gitu ya. Jadi ya sebenarnya ada keinginan untuk peluang sama-sama lagi dari diri dia ya, cuma karena gengsinya yang berlebihan, dia tipe orang yang bisa dibilang di sini bijaksana dan ya bisa dibilang lebih memegang tinggi harga diri. Ya aku rasa dia tidak akan mau ya, walaupun ada peluang untuk sama-sama, dia nggak akan mau untuk sama-sama. Karena apa? Karena nanti ujung-ujungnya dia nyakitin kamu gitu. Makanya di sini dia lebih baik menyimpan perasaan dia dalam-dalam ke kamu dan membiarkan kamu bahagia bersama orang lain. Mungkin ada beberapa teman-teman yang kayak masih mengharapkan dia, atau mungkin kamu masih memikirkan dia. Oh ya, dia tentu masih memikirkan kamu gitu. Dia masih memikirkan kamu karena di hatinya masih ada kamu. Karena terlalu lama ya rasa sayang dulu ke kamu yang begitu sangat dalam. Dan tidak semudah itu dia melepaskan atau melupakan kamu gitu, karena butuh proses. Jadi kalau mungkin ada teman-teman yang baru putus, atau mungkin kalian memiliki koneksi dulu tapi dia tiba-tiba pergi, tapi kalian sudah terlalu lama komunikasi atau mungkin sama-sama, gak akan pernah bisa seseorang itu melupakan dengan secara cepat itu ya teman-teman. Kalaupun ada dia pengganti dari kamu, ya mungkin dia hanya untuk mengisi kekosongannya saja gitu. Karena sejatinya kita memang butuh proses ya. Setidaknya kalau kita cinta sama seseorang, untuk melupakannya kita harus butuh menenangkan diri sendiri dulu, tidak dengan secepat itu mengganti posisi kamu di dalam hatinya gitu ya. Kalaupun ada ya itu hanya untuk mengisi kekosongan atau mungkin hanya untuk asik-asik saja gitu ya. Jadi resonat atau tidak tergantung dari teman-teman semua. Jadi di sini intinya, apakah dia masih memikirkan kamu? Di sini jawabannya dia masih memikirkan kamu, dan sebenarnya peluang untuk sama-sama di sini ada, tetapi karena terlalu menutupi gengsi yang terlalu besar, atau mungkin dia lebih memilih menutupi semuanya karena dia tidak ingin menjilat air ludah dia yang sudah keluar ya, sehingga dia lebih baik memilih untuk tidak sama-sama gitu ya. Resonat atau tidak tergantung dari teman-teman semua. Mudah-mudahan pembacaan kartu ini bermanfaat dan bisa membantu. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Jadi di sini ada 3 zodiak ya. Ini cenderung untuk zodiak Taurus, zodiak Aquarius, sama zodiak Cancer ya. Taurus, Aquarius, dan Cancer. Bisa untuk zodiak lain, tapi cenderung untuk 3 zodiak ini ya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.